Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhingga nikmat itu. Tinggal kita berusaha sebagai seorang muslim, seorang muslimah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, yang akan membawa kebahagiaan manusia, yaitu dia beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang kita bahas dari kajian kita pada pekan yang lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan. Kita masih belum selesai pembahasan tentang al-qada wal qadar. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-40, iman kepada qadar baik dan buruk. Kita masih membahas tingkatan qadar yang ketiga, yaitu al-masyiah. Tingkatan qadar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Yang pertama yaitu al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang, dan Allah mengetahui semua dan meliputi ilmunya Allah segala sesuatu. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui. Semuanya Allah mengetahui. Sampai daun-daun yang jatuh, yang kering, yang basah, biji yang tumbuh, Allah mengetahuinya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua al-kitabah, bahwa semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Apa saja yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga, masuk neraka, sudah tercatat dalam mahfuz. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak tercatat, tidak ada. Semuanya, segala sesuatu itu sudah tercatat dalam mahfuz. Jadi semuanya sudah tercatat. Jadi enggak ada satupun yang terluput, sama sekali tidak ada. Dan semua Allah sudah tetapkan demikian. Al-kitabah. Maka yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Dan al-qalam diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga, sampai manusia masuk neraka. Semua sudah tercatat. Dan semua berjalan, apa yang kita lakukan sekarang ini berjalan, dan semua yang dilakukan di muka bumi ini, di langit, semua berjalan dengan apa yang Allah sudah takdirkan di Lauh Mahfuz. Tapi semua nggak ada yang tahu tentang apa yang sudah Allah tuliskan. Apakah itu para nabi maupun para rasul maupun juga para malaikat, nggak ada yang tahu. Yang ketiga al-masyiah, artinya semua berjalan dengan kehendak Allah. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin. Semua berjalan dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat al-khalq, artinya Allah yang menciptakan semuanya, nggak ada pencipta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir kita baca sampai halaman 341 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah hidayah dan kesesatan. Allah menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 39, "Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidh dhulumat, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam kegelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah sesatkan.
Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Jadi masalah hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka selanjutnya disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Hadis ini panjang dan terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. An Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi SAW, dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Ibnu Majah dan lain. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Kalau seandainya Allah menyiksa penghuni langit, penghuni bumi, Allah nggak zalim karena semuanya milik Allah. Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi Allah tidak zalim. Di dalam hadis disebutkan tentang yang tadi, bahwa kalau Allah menghendaki untuk menyiksa, maka Allah akan siksa mereka dan Allah tidak zalim. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya, kasih sayangnya tidak demikian. Allah SWT memberikan kepada hambanya jalan, dua jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, agar manusia menempuh jalan itu. Allah juga memberikan perangkat-perangkat agar manusia mendapatkan hidayah. Ketika manusia ini sesat, ya pasti dia mendapatkan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Tapi Allah enggak zalim. Allah sudah menunjuki manusia, wa hadainahun najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitab, dan juga Allah turunkan Al-Quran, Allah kirim para rasul, Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini yang benar, ini yang salah, ini tauhid, ini syirik, ini membawa ke surga, ini membawa ke neraka. Sudah dijelaskan oleh semua nabi dan rasul. Jadi gak ada alasan lagi nanti mereka di hari kiamat. Jadi Allah Maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau di jalan itu, ada yang tidak. Seperti Allah sebutkan tentang kaum Tsamud, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Tsamud kami sudah kasih petunjuk jalan, tapi dia enggak mau. Lebih dia memilih yang lain. Tentang hadis yang tadi, itu adalah lanjutannya. Ini merupakan wasiat para sahabat kepada para tabi'in yang disebutkan oleh Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ini Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia seorang pembesar tabi'in. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia mengatakan bahwa jadi bapaknya Fairuz Dailami ini sahabat radhiyallahu an. Disebutkan bahwa dia mengatakan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab
Lalu aku katakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir. Maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan tersebut dalam hatiku. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, kata Ubay, telah berkata Rasulullah SAW, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadza la dakhalta an-nara." Kata Ubay bin Ka'ab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dan tidak menzalimi mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan amal-amal mereka. Dan seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu sampai kamu beriman kepada qadar. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai kamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedangkan kalau kamu mati dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka pasti kamu akan masuk neraka. Ibnu Dailami berkata, selanjutnya aku datang kepada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua mengatakan kepadaku seperti yang dibawakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi di sini disebutkan bahwa orang wajib beriman kepada qadar. Apa yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan yang tidak menimpa kita itu tidak akan menimpa. Dan ini nasihatnya Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama ma anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun yusibak." Wahai anakku, sungguh engkau tidak akan merasakan hakikat lezatnya iman sebelum engkau meyakini bahwasanya apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan ini wasiatnya Ubadah bin Samit. Kata Ubadah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Ia menjawab, "Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat." Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka dia tidak termasuk umatku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya kita wajib meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa diri kita pasti tidak akan menimpa kita. Ini wajib kita takdirkan, wajib kita yakini. Ini sudah berjalan takdir Allah, kita wajib meyakini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah di ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Qul la yusibana, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Apa yang Allah tuliskan. Wa maulana, Allah pelindung kami, Allah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ini wajib kita yakini seperti ini. Di masalah qada dan qadar ini wajib kita yakini.
bahwa apa yang menimpa kita itu memang sudah tercatat. Yang tidak menimpa, yang nggak akan menimpa kita. Jadi semua berjalan dengan takdir. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Orang beriman tuh tenang karena dia beriman kepada qada dan qadar. Itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan kerisauan, menghilangkan kegundah-gulanan. Yakin kita. Dan lebihnya kita orang beriman, Allah pasti akan menolong kita, akan menjaga kita. Itu harus kita ingat itu. Orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita pikirkan apa yang sudah dituliskan dalam mahfud, atau juga apa yang terjadi yang ada ini. Kalau memang Allah sudah takdirkan, ya pasti kena. Kalau nggak akan kena. Kita imani. Dan ketika kita kena dari takdir itu, apa aja berupa kesulitan, bencana, malapetaka, kematian, kesusahan, penyakit atau yang lainnya, itu sudah Allah tuliskan dalam mahfud. Kalau seandainya itu kena, memang Allah sudah takdirkan, tidak akan meleset. Tapi kalau tidak kena, memang tidak. Artinya ini harus kita ingat seperti itu, sehingga membuat kita tenang. Kita tidak selalu dalam ketakutan. Sekarang ini orang dibuat takut terus, sehingga hilang imannya kepada al-qada wal qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Dan kita ingat semua sudah tercatat dalam mahfud. Sudah tercatat. Gitu. Semua berjalan dengan apa yang Allah takdirkan. Tapi orang beriman tenang. Karena apa? Dia berjalan dengan Al-Quran. Dia berjalan dengan sunnah Nabi SAW. Dia berjalan di bawah perlindungan Allah SWT dan rahmatnya. Tenang dia hidupnya. Orang beriman itu. Allah ketika menimpakan kepada kita sesuatu, seandainya kita kena dengan apa musibah atau petaka atau apa, itu yang perlu kita ingat, bahwa ketika menimpa kita itu yang terbaik buat kita, dan Allah sayang kepada kita. Ingat, Allah sayang kepada kita. Tentunya dengan kita kena musibah atau petaka itu, kalau kita sabar dan redho, itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita, bahkan akan memasukkan kita ke dalam sorga dengan sebab itu. Itu kita ingat itu. Jadi orang beriman itu tenang, nggak seperti sekarang. Semua serba ketakutan, semua serba khawatir. Di mana imannya dia kepada Allah? Di mana tawakalnya kepada Allah? Di mana ilmunya dia kepada yang dia sudah pelajari tentang tauhid? Ini yang harus kita tanamkan, kita kuatkan ini dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Banyaknya petaka, banyaknya musibah, banyaknya bencana. Justru bertambah rasa takut kita kepada Allah Taala. Bertambah tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Bertambah kita yakin bahwa yang memiliki langit dan bumi yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Manusia nggak ada ikut campur. Dan yang menghilangkan semua bencana hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Yang menghilangkan semua penyakit hanya Allah. Yakin kita. Itu orang beriman. Gitu. Sehingga apa? Dia bertaubat atas semua dosa-dosanya, dan kemudian dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan tambah jauh. Ini orang beriman. Jadi kita harus mengoreksi nih iman kita. Baik dia orang awam, apalagi dia penuntut ilmu, apalagi dia para dai, dia harus koreksi lagi itu imannya dan ilmunya. Dia harus yakin kepada apa yang Allah sudah tetapkan, sehingga tenang di dalam hidup ini, nggak takut dengan apapun juga. Ini bayangkan sekarang keluar rumah takut, la haula wala quwwata illa billah. Ke masjid takut, ketemu orang takut, sampai Selaman takut. Seperti ini Selaman, la haula wala quwwata illa billah. Selaman menggugurkan dosa. Ini sekarang semua ditutup. Ke masjid tutup. Ya bagaimana? Hilang dong sedekahnya. Apa sedekahnya? Senyum, gak ada senyum dah. Tutup semuanya. Jadi kok jadi begini seperti ini? Mesti nggak seperti itu orang beriman. Dipakai pada tempat-tempat itu yang memang diwajibkan pakai, yang tidak biasa gitu. Buka. Ini enggak senyum. Sampai sholat jenazah, sampai penguburan semua takut. Sampai Selaman enggak mau. Apa? Ini ajaran siapa yang seperti ini? Ini bukan ajaran Islam. Seperti ini. Selaman enggak mau. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wala quwwata illa billah. Kita masuk yang keempat, al-khalq, penciptaan. Bahwa Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi atau di langit
melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tiada pencipta selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Artinya yang menciptakan segala sesuatu Allah SWT. Allah Al-Khaliq, pencipta. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara atas segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya. Perhatikan, saya ulangi. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta melarang mereka durhaka kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah redha kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ingat, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak meredhoi orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Allah tidak redha kepada kekafiran bagi hambanya. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Manusia yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Manusia dan jin, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sholat, ada pula yang tidak sholat, ada yang bersyukur dan ada juga yang tidak bersyukur. Dan Allah menciptakan seperti itu. Jadi Allah huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, gak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir, ada yang munafik. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai keinginan. Ingat di sini, meskipun semuanya Allah yang menciptakan, termasuk juga manusia, artinya keinginannya, kekuasaan Allah yang menciptakan. Tapi mereka punya kekuasaan dan punya keinginan. Seandainya mereka tidak mau melakukan sesuatu, itu keinginan mereka. Jadi Allah menciptakan perbuatan mereka, maksudnya Allah yang menciptakan semua dari manusia ini, sifatnya, keinginannya, hatinya, akalnya, semua, anggota tubuhnya semua. Tapi yang melakukan perbuatan itu ketika dia melakukan, siapa yang melakukannya? Manusia. Umpamanya sekarang ini gelas, orang minum, yang melakukan perbuatan minum ini siapa? Manusia. Kalau ini perbuatannya, ini khamr, isinya khamr, dia minum, yang salah siapa? Manusia. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Yang melakukan perbuatan itu dia, maka dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Jelas? Ya. Yang menciptakannya Allah semuanya. Ya makhluk ini enggak yang mencipta kecuali Allah. Yang menciptakan akalnya, hatinya, kehendaknya, keinginan, Allah yang menciptakan. Tapi ketika akan melakukan perbuatan itu, yang melakukan siapa? Manusia. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Ada manusia yang sholat, tapi ada juga orang yang nggak mau sholat. Ada nggak? Banyak yang nggak sholat. Allah akan azab karena dia tidak melakukan perbuatan sholat itu. Orang melakukan ketaatan, dia punya kehendak ingin melakukan ketaatan. Ada yang melakukan maksiat, dia juga punya kehendak ingin melakukan maksiat. Dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi Allah menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan, kemampuan dan keinginan mereka itu. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Bagi siapa yang di antara kalian menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam.
dalam surah At-Takwir ayat 28 29. Allah juga berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Tingkatan di dalam surah Al-Insan ayat 30. Tingkatan qadar ini diingkari oleh seluruh golongan qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai majusinya umat ini. Karena dia mengingkari tentang masalah ini. Dia menganggap bahwa manusialah yang melakukan kehendak, Allah tidak ikut campur dengan kehendaknya manusia. Jadi manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini nggak benar. Majusi mengimani dua pencipta. Satu pencipta kebaikan, satu pencipta kejelekan. Kalau berbuat kebaikan, berarti ini Allah kehendaki. Ketika berbuat kejelekan, berarti Allah tidak kehendaki. Berarti dua pencipta di sini. Paham? Itu yang dikatakan majusi. Semua yang mereka lakukan, perbuatan baik atau perbuatan jelek, semua berjalan dengan kehendak siapa? Allah. Tapi yang melakukan perbuatan itu siapa? Manusia. Enggak ada di langit dan di bumi berjalan tanpa kehendak Allah, enggak ada. Semua berjalan dengan Allah. Tapi ketika orang melakukan itu, dia yang punya keinginan untuk melakukan itu. Dia bisa nggak tinggalkan perbuatan maksiat itu? Bisa atau tidak? Bisa. Dia punya kemampuan dan punya keinginan untuk meninggalkan maksiat. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ini ada susu umpamanya. Susu, ada khamr, ada air putih. Dia pilih khamr. Yang salah siapa? Mampu nggak dia untuk pilih susu atau air putih? Mampu nggak dia? Mampu, dan dia punya keinginan. Dia yang melakukan perbuatan itu. Gitu. Jadi ini harus perhatikan bahwa yang melakukan perbuatan dia. Dia panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sebagian ke masjid, yang laki-laki wajib sholat berjamaah. Sebagian dengar nggak mau ke masjid. Yang salah siapa di situ? Dia punya kehendak nggak? Punya keinginan nggak? Kalau dia tidak mau, dia yang punya kehendak tidak mau untuk ke masjid. Yang berdosa siapa? Orang itu. Jadi perhatikan itu. Dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Ada hidangan. Ini ada babi, ada bangkai, ada yang halal. Dia pilih yang haram. Yang salah siapa? Dia yang melakukannya. Ada yang sudah jelas istrinya halal. Ini ada tempat perzinahan. Dia jalan ke tempat perzinahan. Yang salah siapa? Dia. Dia punya kehendak dan keinginan untuk melakukan itu. Dia diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan sebab perbuatan dosanya itu. Jadi ketika Qadariyah ini mengatakan tidak, untuk kejelekan, ya manusia menciptakan kejelekan itu. Tidak, tetap Allah menciptakan semuanya, tapi yang melakukan perbuatan adalah manusia. Nggak ada pencipta kecuali satu, hanya Allah. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Adapun Qadariyah dikatakan sebagai majusinya umat ini karena keyakinan pendapat mereka menyerupai agama majusi tentang adanya dua sumber, yaitu cahaya dan kegelapan. Mereka menyangka bahwa kebaikan berasal dari perbuatan cahaya, sedangkan kejelekan berasal dari kegelapan. Begitu pula Qadariyah, mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan kejelekan kepada manusia dan syaitan. Padahal Allah menciptakan keduanya secara bersamaan. Tidak akan terjadi sesuatu dari keduanya melainkan dengan kehendak Allah. Keduanya disandarkan kepadanya tentang penciptaan dan kejadiannya, dan disandarkan kepada orang yang melakukannya sebagai perbuatan dan usaha manusia.